Nyala, nyala api kita, seru dasar dharma, bangkit Indonesia, tegakkan jiwamu, getarkan dunia, semangat Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam pramuka. Izin memperkenalkan diri, nama saya Friska Aprilia Saputri, angkatan 2021 Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian penggalang, tingkatan yang ada dalam penggalang, kegiatan yang ada dalam penggalang, serta upacara pembukaan dan penutupan dalam penggalang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pramuka penggalang. Apa sih pengertian dari pramuka penggalang itu? Penggalang adalah sebuah tingkatan dalam pramuka setelah siaga. Biasanya anggota tingkatan pramuka penggalang berusia 11 sampai dengan 15 tahun. Yang kedua yaitu tingkatan dalam penggalang. Berdasarkan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU, pramuka penggalang dapat digolongkan dalam beberapa tingkatan. Yang pertama ada penggalang ramu, yang kedua penggalang rakit, yang ketiga penggalang terap, dan yang terakhir adalah penggalang garuda. Tingkatan penggalang juga memiliki syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat-syarat kecakapan khusus atau SKK yang harus dipenuhi untuk mendapatkan tingkatan dalam kepramukaan sehingga dapat mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU dan dapat mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK. Dalam pramuka penggalang terdapat dua sistem, yang pertama sistem berkelompok dan sistem terpisah. Sistem berkelompok adalah setiap anggota pramuka penggalang dikelompokkan dalam satuan-satuan kecil yang disebut dengan regu. Dan setiap regu terdiri dari 8 orang penggalang dan dipimpin oleh pimpinan regu. Setiap regu dalam penggalang mempunyai nama-nama untuk mengidentifikasi masing-masing regu tersebut. Nama regu putra diambil dari nama hewan seperti kalajengking, kobra, singa, dan lain sebagainya. Sedangkan regu putri diambil dari nama-nama tumbuhan atau bunga seperti bunga mawar, bunga melati, dan sebagainya. Yang kedua, sistem terpisah. Dalam pelaksanaan kegiatan kepramukaan dilaksanakan dengan sistem terpisah untuk satuan putra dan satuan putri, di mana pramuka penggalang putra dikelompokkan dengan penggalang putra lainnya dan dipisahkan dari penggalang putri. Satuan ini dibina oleh pembina dan pembantu pembina putra. Demikian sebaliknya untuk satuan penggalang putri. Kode kehormatan untuk pramuka penggalang terdiri dari janji satya penggalang yaitu Trisatya, serta kode moral dharma penggalang disebut dengan dasa dharma. Yang ketiga yaitu kegiatan pramuka penggalang. Apa aja sih kegiatannya? Yang pertama ada jambore. Jambore merupakan pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar dan diadakan secara bertingkat. Ada jambore nasional, jambore daerah, jambore cabang, serta jambore ranting. Yang kedua yaitu lomba tingkat. Lomba tingkat adalah pertemuan regu pramuka penggalang dalam bentuk lomba kegiatan kepramukaan. Selanjutnya yaitu ada galadium pimpinan regu atau diantinmu. Merupakan pertemuan pramuka penggalang bagi pimpinan regu utama, pimpinan regu, dan wakil pimpinan regu yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman di bidang material dan keterampilan. Selanjutnya ada penjelajahan. Penjelajahan merupakan pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk mencari jejak, mengumpulkan tanda-tanda jejak, membuat peta, mencatat berbagai situasi, dan dibagi dalam pos-pos. Selanjutnya ada latihan bersama. Latihan bersama merupakan pertemuan pramuka penggalang dari 2 atau lebih gugus depan yang berada dalam satuan kuartir, ranting, atau kuartir cabang maupun kuartir daerah dengan tujuan untuk saling menukar pengalaman. Selanjutnya ada perkemahan. Perkemahan merupakan pertemuan pramuka penggalang yang dilaksanakan secara reguler untuk mengevaluasi hasil latihan di gugus depan. Perkemahan dilaksanakan dalam bentuk persami, perjesami, dan pertukaran liburan. Yang terakhir ada jambore on the air and jambore on the internet. Yang keempat, tata pelaksanaan upacara pembukaan penggalang. Yang pertama,
Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara pembukaan latihan siap dilaksanakan. Yang kedua, pembina upacara dan pembantu pembina mengambil tempat di belakang tiang bendera. Yang ketiga, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama diikuti seluruh peserta upacara. Yang keempat, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya. Yang kelima, pengibaran bendera merah putih, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang keenam, pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ketujuh, pembacaan Dasar Dharma oleh petugas. Yang kedelapan, amanah pembina upacara. Pembina upacara istirahat di tempat diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang kesembilan, doa dipimpin oleh pembina upacara. Yang ke-10, pembina upacara menyerahkan pasukan kepada Pratama. Yang ke-11, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ke-12, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pratama mengambil pasukan. Dan yang terakhir, upacara selesai dilanjutkan dengan kegiatan mati. Yang kelima, tata pelaksanaan upacara penutupan penggalan. Yang pertama, Pratama menjemput pembina upacara sekaligus laporan bahwa upacara penutupan siap dilaksanakan. Yang kedua, pembina upacara dan pembantu pembina mengambil tempat di belakang tiang bendera. Yang ketiga, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang keempat, Pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara dan kembali ke tempatnya. Yang kelima, penurunan bendera merah putih, penghormatan dipimpin oleh pembina upacara diikuti seluruh peserta upacara. Yang keenam, amanat pembina upacara, pembina istirahat di tempat dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ketujuh, doa dipimpin oleh pembina upacara. Yang kedelapan, pembina menyerahkan pasukan kepada Pratama. Yang kesembilan, penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh Pratama diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang ke-10, pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pratama mengambil alih dan yang terakhir adalah upacara selesai. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, sampai jumpa. Semua tepuk, mari semuanya.